Ya, pada saat kita memilih calon dan kita nyatakan bahwa saya mau menikahi kamu dan akan bilang ke keluarga besarnya. Pada saat itu di hati kecil kita pun mungkin ada keraguan. Apa benar iya ya, gue bakal sama dia selamanya? Nah, sama halnya juga dengan memilih bisnis. Nggak akan pernah ada waktu yang bilang bahwa oke, kini saatnya Anda tinggalkan pekerjaan Anda, join dengan Prudential. Waktunya sudah tiba. Nggak ada. Waktu itu yang Anda ciptakan kita sendiri. Jadi yang paling penting satu, pastiin punya tabungan untuk biaya hidup. Karena kan kita perlu ada namanya jembatan. Bagaimana dia pada saat full time di Prudential punya income untuk pegangan supaya biaya hidup keluarganya nggak terganggu. Baru setelah itu, saat kita udah bakar kapal, percayalah itu singa udah siap. Lebih baik pilih singa daripada kucing. Ya, kalau kita part time itu cuma kucing, ya dia cuma meow 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 gitu ya. Kalau leader ngomong cuma meow meow meow, ya dia nggak takut. Tapi kalau udah nggak ada pekerjaan, leader ngomong siap terkampatan dia. Singanya besar. Ya, jadi kita bilang waktu yang tepat adalah sekarang. Nggak ada waktu itu masa depan. Waktu adalah sekarang. Jadi suruh dia hitung, kita bantu hitung. Ya, biaya hidup dia sebulan berapa yang harus dia kerja di bulan itu, berapa bulan kedua dia bisa dapat, sampai dengan setahun. Karena kita juga nggak mau bilang orang full time, tapi kita juga tidak memberikan bagaimana jalannya supaya dia bisa balikin income dia di tempatnya kamu. Gitu. Ya, gimana Bu? Cukup? Oke. Tadi yang di belakang ada yang mau bertanya sebentar, ya. Sorry. Memang orang Indonesia sering gitu ya. Bentar, ya. Biasa ada pemancing dulu. Kalau udah pancing satu nanya semua. Ya. Ya. Selamat siang Pak. Ya. Nama saya Yohan. Ya. Ini lebih ke arah pribadi saya ya Pak ya. Iya. Ah ini cocok nih, Surabaya banget nih. Lebih ke arah pribadi saya. Gini Pak. Saya sudah ikut Prudence ya Pak ya sebagai agent. Ya. Nah, satu sisi saya punya idealisme, saya ingin bekerja di kantoran Pak. Oke. Nah, orang tua juga maksudnya menuntut jangan nganggur gitu ya kerja gitu. Juga mama saya sih pesimis bisa tidak untuk menjalankan bisnis ini gitu loh Pak. Nah, saya sudah usaha, saya lamar, tapi ada keberatan, maksudnya manajemen gaji gitu ya Pak. Saya pikir saya kuliah sekarang mau S2 kok digaji seperti ini, begitu. Tapi satu sisi dalam diri saya ingin saya punya pengalaman bekerja di kantoran Pak. Kalau pekerjaan yang lama saya sebagai guru, itu kan saya jelas dua hal yang berbeda kan Pak. Guru sebagai maksudnya pegawai kantor. Nah saya inginnya saya bisa belajar sesuatu di kantoran itu. Tetapi saya maju ke perusahaan baru-baru ini hanya diberitahukan job desk-nya seperti ini dan saya kecewa gitu loh Pak. Saya tidak bisa belajar banyak dari kantoran itu. Nah pertanyaan saya bagaimana ya Pak saya bisa diyakinkan Pak bahwa kerja Prudence ini juga saya dapatkan yang dua idealisme saya itu saya terpenuhi begitu loh Pak. Saya ingin juga Apa yang terpenuhi? Sorry. Harapan saya punya pengalaman Idealisnya tadi maksudnya? Iya Pak, bisa terpenuhi gitu. Selain mendapatkan penghasilan gitu Pak. Okay. Jadi saya juga jadi manusia puas gitu loh Pak. Oke. Ya. Johan umur berapa? 28 ya. Sudah menikah? Belum. Pasti belum punya anak. Oh iya, sebenarnya. Terus belum Pak. Ya, oke, thank you Johan. Oke, Johan, pertanyaan kamu langsung saya jawab ya. Itu adalah idealisnya anak usia muda. Mohon maaf ya, saya mesti ngomong kenyataan. Sama juga seperti saya sebelum saya menikah. Dan sama dengan rata-rata tim saya sebelum saya sadarkan. Kebanyakan anak muda itu idealisnya tuh apa ya? Gini, idealisnya egois gitu loh. Karena gini, dia merasa bahwa ini gua sendiri. Jadi gua mau lakukan apa terserah gua. Tapi gini Yohan, saya
saya mau tanya, kamu masih mau menikah nggak? Oh masih, oke bagus. Ini bagus. Kalau kamu bilang enggak, nah ini saya susah jawabnya. Kamu masih mau menikah, mau punya anak dong? Ya, sudah kebayang calon istri itu kayak gimana? Atau sudah ada belum? Nggak bisa jawab. Sudah? Belum? Belum Pak. Belum ada. Oh, Temen ada Pak. ada. Teman dan pacar. TTM atau pacar? Masih bingung Pak. Oke. Ada rencana mau serius nggak menikah kapan? Ada. Ada ya. Oke. Nah, gini loh. Susahnya ya kalau anak muda kebiasaan selalu mikirin diri sendiri. Nah, Yohan, tapi saya mau kasih tahu nih, kamu nggak bisa berpikir saat ini. Kamu mesti berpikir 5 tahun dan 10 tahun lagi. Kamu mesti menciptakan satu, boleh dibilang kayak ketakutan tentang masa depan kamu kalau tidak terjadi seperti yang kamu harapkan. Contoh, kamu mau menikah, pertanyaannya mau menikah umur berapa? Ya, di saat kondisi seperti apa? Karena pada saat kamu mempunyai istri dan apalagi pada saat kamu mempunyai anak, disitulah letaknya nanti kamu akan membuang begitu besar idealis kamu. Karena gini, kalau hidup kantoran kita udah sama-sama tahu nih teman-teman ya, bukan saya mengecilkan karyawan, tapi ini sudah kejadian. Kita tuh sudah ditakar, sehebat apapun kita akan segitu aja. Ya, kalaupun ada kenaikan berapa persen? Let's say kalau kita bicara naik, saya karyawan hebat teladan. Kantor yang bukain saya, yang tutupin kantor saya, yang bikinin kopi saya. Oh, beda. Oh, teladan deh, ya. Nggak ada kita kantor nggak jalan. Bos naikin gaji 25%. Pertanyaannya simpel, saat gaji naik 25%, pekerjaan naik gak berapa persen? Naik Pak. Menurut saya tidak 25%, bisa 50%, bisa 100%, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Yohan ini hanya euforia sejenak, ya, belum merasakan susahnya kerja. Leadernya siapa tahu ya? Ada ya? Oh ya. Menurut saya, kalau saya akan membuat bagaimana Yohan segera punya pacar, ya, meyakinkan dia segera untuk menikah, ya, saya akan ajak calon pacarnya. Apalagi kalau Yohan ini cinta banget pacarnya, saya akan ngomong sama pacarnya, lu tanya sama dia, ya, nanti kalau dinikahin lu mau tinggal di mana, mau hidup yang kayak gimana. Kalau nggak bersedia, putus. Coba perasaan Yohan bagaimana? Kan kalau orang udah cinta mati yang pacarnya, apa yang dilakukan? Bahasanya nih, mohon maaf ya, kotoran tai aja berasa. Kalau udah berpacar kan, jadi apapun akan kulakukan demi dia. Nah itu kamu akan membuang idealis kamu secara perlahan-lahan. Nah, jadi menurut saya segera lakukan itu. Tapi kalau misalkan dia nggak mau menikah juga, saya pakai cara ekstrim. Ya udah, lu mendingan kerja dulu setahun. Saya nggak mau paksain, kerja dulu setahun. Ya, saya tungguin kamu kerja jam 9 sampai jam 5. Coba lihat dalam setahun wajahnya before and after. Orang kalau kerja ketahuan kok, mana ada yang happy sih? Bangun mesti jam 6 ya, Surabaya jam 6 ya? Saya pikir Jakarta aja loh. Nggak ada yang happy Yohan, bangun pagi itu pada dasarnya orang tidak happy. Orang kalau, apalagi ya, kalau ada film Korea, wah lagi seru nih seri pertama, mau lanjut seri kedua, tidur jam 3 suruh bangun jam 6. Yohan, kamu rata-rata tidur jam berapa? 11 Pak. Jam 11, bangun pagi jam 6. yang benar. Kalau kerja kamu masih bangun jam 5, happy nggak? 3 bulan pertama happy, kita bulan berikutnya udah enggak. Ya. Terus pertama, yang kedua, Yohan masih hidup di dalam lingkungan komunitas yang bisa mendukung kamu. Kamu harus berada di lingkungan ya seusiamu. Usiamu 28 masih cari orang-orang yang umur 28
yang setidaknya bisa mematangkan pola pikirnya kamu. Karena wajar, seusia kamu belum menikah tuh wajar, masih bisa loncat sana loncat sini ya, masih kayaknya nggak ada masalah dengan soal duit. Tapi kalau sudah melahirkan, sudah menikah, punya anak, wah luar biasa. Kalau tahu pampers harganya berapa, susu berapa banyak masih habis. Apalagi kalau anak kamu doyan banget susu, nggak cukup hanya ASI, dia perlu susu yang benar-benar kaleng. Bagaimana? Habis itu istri, ya apalagi kalau udah melahirkan, mesti makannya dijaga, ya ayam kampung apa segala macam. Lu nggak bisa bilang ke istri, mam sorry lu, ini duit dari kantor dikit, jangan makan ayam kampung lah, ayam negeri aja lah. Pampers tadinya pakai mami poko, mam jangan mami poko lah, mahal lah, kita bikin aja pakai koran. Anak kamu udah mulai gede, udah mulai ngerti mainan. Kamu bawa ke mall, dia tunjuk pi, itu senjata bagus tuh, tembak-tembakan. Satu senjata 300.000, pelurunya beli 12 300.000. Kamu bilang apa sama dia? Sorry nak, bapak belum naik gajinya, hold dulu. Ntar pas kamu ulang tahun aja, bulan Desember, sekarang Januari, tunggu 11 bulan lagi. Anak lihat di mainan ada topeng Hulk, ada topeng Kapten Amerika. Masa kita bilang, kemarin papi baru beli, nanti lagi dong. Lu beli terus, beli terus, beli terus. Nggak bisa. Anak tuh nggak tahu apa-apa, yang dia tahu dia happy. Kita harus kasih dia kehidupan yang happy. Anak saya apalagi kalau makan nggak cukup, sedikit, maunya banyak. Ya doyan ayam. Ya, kita harus kasih yang terbaik buat anak. Nah disitulah Yohan, kamu akan berubah pola pikir kamu. Ya, kamu suka barang-barang branded nggak? Suka. Suka. Sudah beli belum? Iya beli. Sudah beli. Nah, kamu suka jalan-jalan ke luar negeri nggak? Suka. Suka, tapi sebatas masih impian ya Pak ya, belum pernah. Nah, itu menurut saya juga masih diciptakan, ya. Jadi Yohan menurut saya anak muda mesti tahu gini, kamu mesti buang idealis kamu. Kamu harus ketemu orang-orang yang sudah lama kerja di kantoran. Coba kamu tanya happy dan sedihnya kerja sebagai seorang karyawan gimana. Kamu kalau bisa interview, ya minta waktu sama dia, Pak boleh minta izin udah kerja berapa tahun, 12 tahun, boleh tahu nggak happy-nya Pak? Kalau dia bisa jawab lebih banyak happy-nya, kamu boleh kerja di kantoran. Ya, tanya sama bapak yang udah punya anak 2, punya istri 1, ya jangan istri 2, istri 1. Kamu tanya sama dia. Ya, interview. Semakin banyak data yang kamu dapat akan semakin memuaskan kamu. Ya, itu aja ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Pak Jar ya. Ya. Satu terakhir ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih atas waktunya. Ko Bincarko aja ya, Pak. Ya. Jadi saya Alia. Jadi saya ini mahasiswa apoteker. Background saya di kesehatan. Jadi saya ini insya Allah doakan semua saya bisa sumpah apoteker Maret ini. Nah, saya baru join Prudensial ini sekitar tahun 2017 tuh pertengahan Agustus gitu. Nah, saya nggak full langsung, jadi saya cerita dulu nggak apa-apa ya kok. Saya nggak langsung fokus untuk Prudensial, cuman saya juga dapat nasabah itu, jadi saya juga sudah berpenghasilan. Namun saya ini setelah plan saya ke depan bahwa saya harus goal untuk menjadi AAD seperti itu. Nah, kemudian saya melihat AAD, kemudian AD, terus ada yang di atas lagi sampai satu bulannya penghasilan sampai 1,2 M gitu. Nah, saya itu kok baru sadarnya tuh baru yakin hanya sampai AD gitu loh. Kayak wah saya ini backgroundnya kesehatan, saya juga ketemu banyak orang, saya yakin sih dapat nasabah gitu. Tapi kok saya nggak mikir sampai 1,2 M gitu ya, gimana ya? Maksudnya yakinnya tuh masih belum sih sampai sana, gitu. Kayak masih menghayal atau gimana, mungkin gimana depannya. Terima kasih. Ya, oke. Saya kasih satu contoh
cerita begini. Ada seorang kakek tua, ya, dia sedang mancing di satu kolam. Ya, pada saat dia mancing di kolam itu, dia dapat satu ikan, ya, ukuran let's say segini, ya. Pas dia dapat, dia buang, dia pancing lagi. Anak muda dia perhatiin, kakek itu dapat ikan segini, lebih besar, dia buang. Dia pancing lagi, anak muda itu lihat dapat ikan segini, dia ambil. Pancing lagi dapat ikan segini, dia buang. Singkat cerita anak itu bingung sama kakek ini, kenapa selalu yang diambil ikannya segini. Akhirnya anak muda itu memberanikan diri tanya sama kakek itu, "Kek, mau tanya dong." "Ya, kenapa?" "Kenapa kakek ambil ikan ukuran segini, yang gede-gede dibuang?" Dalam hati si anak itu, bukannya kalau gede lebih bagus, bisa dapat banyak, mungkin buat orang lain dimakan. Kakek tua itu jawabnya begini, "Iya dek, soalnya di rumah pancinya ukurannya cuma segini." Ya, maksudnya apa cerita saya begini? Sebenarnya kalau kita dapat ikan segini, panci segini, perlu nggak dibuang? Apa yang kita harus lakukan? Potong. Siapa tadi namanya? Alia, ya. Alia. Jadi kalau kamu tahu 1,2 M, kamu bukan membuang 1,2 M, tapi kamu simpan, ya, di dalam hati kamu dan catatan kamu. Kamu tidak kepengen 1,2 M-nya saat ini nggak apa-apa, tapi jangan dibuang. Karena bisnis ini bisa menghasilkan 1,2 M. Yang perlu kamu lakukan adalah satu, perbesar wajan kamu, perbesar panci kamu. Ya, bagaimana cara membuat besar panci kamu? Gampang kok. Sekarang kamu mesti mencari 5 orang di lingkungan kamu yang levelnya lebih tinggi dari kamu. Kamu bergaul sama dia. Jangan bergaul dengan teman-teman yang levelnya sama dengan kamu. Karena kalau sama dengan kamu, wajannya sama segitu. Kalau kamu mau punya wajan yang lebih besar, cari orang yang levelnya satu level atau beberapa level di atas kamu. Kamu bergaul sama dia. Minimal 5 orang. Pelajari cara hidupnya, bagaimana dia lakukan day by day hidupnya. Bapak Ibu, ada orang yang punya wajan besar. Saat Anda tahu kehidupannya, Anda akan mau seperti dia. Saya punya cerita di Jakarta. Saya punya kakak saya bukan di Pru, ya. Dia punya satu bisnis itu bergerak di bidang elektronik AC gedung. Dia udah bergerak itu lumayan lama. Singkat cerita dia ketemu salah satu, boleh dibilang big boss. Ya. Ini big boss benar-benar big boss. Ya, saya nggak sebut ya, tapi dia punya gedung banyak di Jakarta. Gedung, benar-benar gedung. Dan orangnya kalau saya sebut, Anda sebagian pasti tahu. Nah, kakak saya disuruh instalasi AC gedung dia. Singkat cerita sudah berhasil dalam pertengahan. Cuma namanya big boss, kalau udah manggil orang harus datang nggak? Harus. Yang dia panggil bukan karyawan, yang dia panggil pasti sesama bosnya. Dia telepon kakak saya. Ya, kakak saya namanya Santa. Keren ya, Richard dan Santa. Datang. Nah, suka begitu. Pada saat datang, dia datang dong. Makan ya. Setahu kakak saya, bos ini dalam beberapa hal sedikit perhitungan juga. Ya iyalah, membangun AC apa segala macam pasti kan hitung matang. Tapi dia cukup kaget kakak saya, dia cerita, saya baru tahu kenapa dia makin kaya setiap hari, setiap tahun. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia makan di situ, setelah selesai, dia panggil semua karyawannya, suruh berdiri berbaris. Apa yang terjadi? Dia keluarin masing-masing, bukan 100.000, 500.000. Karyawannya semua dapat 500.000. Tahu nggak dia makan berapa? Nggak lebih dari 2 juta. Tapi dia bagiin ke karyawannya itu, bukan karyawan dia, karyawan restorannya. Itu kalau ada 10, ada bisa hitung 5 juta. Hanya tipsnya. Dan pada saat mengambil duit 5 juta itu, dia bukan pakai kantong dia, bukan pakai dompet dia.
Dia panggil supirnya, datang supirnya, dia bilang, ATM saya yang itu kamu tolong ambilin. Supir datang pegang ATM, pegang duitnya, bagiin nggak tolong. Kakak saya bilang, gue belajar satu hal dari orang kaya ini, begitu penderma. Dan dia cerita lagi, supirnya anaknya dua-duanya sudah dikuliahin oleh si bos ini. Dan bos ini ATM-nya satu dipegang supirnya, itu duit, ya menurut saya sudah nggak berseri ya. Tapi bos itu tidak pernah tanya, lu ambil berapa hari ini, lu pakai berapa hari ini. Pokoknya kalau lu mau pakai duit ini untuk keluarga lu pakailah. Pertanyaan saya simpel, Anda mau nggak jadi orang seperti itu? Saya mau banget. Kenapa? Kita hidup itu bukan untuk sendiri. Kalau kita masih mikirin perut kenyang kita sendiri, kita itu belum jadi siapa-siapa. Nah, saya mau mungkin saat ini kita berpikir wajar kita segini karena kita mikirin perut kita. Kita harus punya wajar lebih besar untuk siapa? Bagilah ikan itu dua, satu untuk orang lain, satu untuk kita. Saya mau banget kayak begitu. Tapi saya juga mikir, kalau saya pribadi bagi orang begitu ya tiap hari ya, lama-lama duit prudensial gua habis juga. Tapi saya bisa melakukan itu dengan jumlah yang tidak sama. Tapi luar biasanya bos itu. Ya. Jadilah orang yang baik dan memberikan kasih buat orang lain. Nah, udah itu aja jawaban saya. Ya, terima kasih ayah. Oke, waktunya berjalan. Kita beri aplaus untuk Gincar. Dan saya mohon untuk Pak Anu bisa maju ke depan, Pak. Iya, Gincarnya mohon untuk di atas dulu. Ada sedikit souvenir dari kita semua. Bisa naik atas dulu, Gincar. Iya. Mungkin yang bisa foto, foto lah. Ya ampun. Mestinya juga foto ini ya. 1, 2, 3. Oke, once again. See you at the top. Oke, thank you. Anaknya juga mau foto ya. Bisa berdiri lagi enggak? Nah, iya boleh di bawah. Kenapa? Oh iya, teman-teman boleh sekali berdiri lagi ya. Setelah itu kita lunch-nya gimana ini ya? Ya, bisa minta tolong yang pinggir-pinggir dikit biar rame. Iya. Terus. Ayo. Oke. Yang belakang angkat tangan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman untuk kesediaannya. Oke teman-teman, ini kita istirahat untuk lunch dulu ya. Kita nanti kumpul lagi di sini jam 1:15. Oke? Terima kasih. Kita istirahat siang dulu. 1:15 kita akan mulai lagi. Oke, thank you.